dia sangat berjuang untuk bisa lepas dari jeratan hukum di sini terkait dari kasus penonjokannya kepada. Apakah akan bisa berhasil? Apakah akan bisa berhasil? Sangat sulit. Di sini ada simbol sesuatu negatif thinking, pandangan-pandangan negatif. Karena di sini dia melakukan di hadapan khalayak ramai, di hadapan pihak kepolisian, juga di hadapan wartawan. Banyak sekali saksi-saksi yang melihat itu, dan ini sangat memberatkan Nikita Mirzani nantinya, walaupun Nikita Mirzani sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terjerat di dalam kasus ini. Tapi di sini tetap ada yang membela Nikita Mirzani, tetap ada yang mensupport Nikita Mirzani, walaupun Nikita Mirzani sudah menonjok Rasman. Ada simbol 9 cangkir. Dukungan pada Nikita Mirzani tetap ada, tetap besar loh ya dukungannya pada Nikita Mirzani, walaupun dia sudah nonjok Rasman di hadapan pihak kepolisian. Ada kayak semacam perdamaian di sini atau semacam komunikasi mungkin antara pihak Rasman dengan pihak Nikita Mirzani di sini. Kemudian bagaimanakah nasib Nikita Mirzani? The moon. Jadi nasibnya Nikita Mirzani di sini masih tidak bagus. Jadi bisa dibilang kondisinya nggak bagusnya 75%. Karena memang sudah terbukti dia nonjok, sudah divisum, juga sudah ada saksi-saksi, malah saksinya pihak kepolisian juga. Makanya di sini walaupun Nikita Mirzani mendapatkan support dan dukungan, tapi di sini agak sulit untuk bisa membela Nikita Mirzani. Susah sekali karena ini proses hukum ya, sesuatu yang harus dijalankan, tidak melihat apakah Nikita Mirzani memiliki dukungan dari netizen yang begitu banyak atau dukungan dari orang lain, tapi apa yang sudah dilakukan ini bisa membuat dia menjadi terpuruk di sini. Ada temuan rahasia-rahasia. Baik, terima kasih. Pandangan di mana ya? Jadi begini, seorang anak itu harus tetap berbakti kepada kedua orang tua. Siapapun orang tuanya, apapun yang terjadi, karena seorang ibu itu kan yang melahirkan kita. Orang tua kita ada ayah, ada ibu. Jadi pada dasarnya seorang anak dimanapun berada harus memegang etika itu, pekerti dan mempunyai rasa sayang terhadap kedua orang tua, apapun bentuk latar belakang kedua orang tuanya. Nah terkadang kan anak zaman sekarang ini saja melupakan itu, sehingga sayang atau perhatian terhadap kedua orang tuanya sangat ini ya kurang seperti itu. Ya, oke. Pak Ustadz sendiri sebagai tokoh agama ini seperti apa sih tanggapannya dengan perseteruan anak dengan ibu, apalagi kan kita melihatnya anak itu tidak boleh durhaka kepada orang tua, begitupun orang tua harus melihat anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan sampai viral. Ini seperti apa nih Pak Ustadz? Ya memang betul kan, kita itu kan kalau dalam Islam kita kan setelah sholat atau dalam waktu kapanpun kita selalu mendoakan kedua orang tua kita, karena doa ibu itu tiada batas ya, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gitu kan? Ya Allah, ampunilah segala dosaku, dosa kedua orang tuaku, sayanglah kedua ibu bapakku sebagaimana mereka menyayangi kedua waktu kecil. Dalam hal ini kan Ibu Nikita Mirzani kan sangat berjuang untuk anaknya ini kan. Kalau kita melihat dari cerita alur kronologisnya, ingin kuliah di luar negeri, disupport. Terus di tengah perjalanan dia banyak mengalami cobaan, mungkin pengaruh lingkungan, pengaruh teman-temannya, sehingga tidak bisa melaksanakan kuliah itu. Mungkin dalam agama Islam sendiri pun, walaupun memang seorang single parent ya Pak Ustadz, tapi mungkin anaknya pergaulan juga mungkin mempengaruhi gitu. Itu seperti apa sih Pak Ustadz? Iya, sangat mempengaruhi. Sebenarnya kan orang tua itu sudah melahirkan kita, sudah memberikan pendidikan sampai SMA, itu kan sudah sangat bagus ya. Kalau sudah sampai SMA itu kan sudah dewasa, sudah harus berpikir dengan berpikir dewasa, berpikir
baik ya, berpikir mandiri seperti itu, untuk melanjutkan berpikir ke jenjang lebih dewasa lagi. Seharusnya kalau sudah diberikan pendidikan ya, apalagi itu udah mau kuliah, jadi kan harus benar-benar berpikir lebih canggih lah ya. Kita ingat aja, ibu itu kan mengandungkan kita kan selama 9 bulan lebih kurang ya. Kita dikandung, dibawa kemana-mana, mungkin berat kan di dalam perut itu. Begitu juga setelah dilahirkan, mendidik, dibuai, dibelai, disayang ya, sampai dewasa. Coba dari 0 tahun sampai kelas 3 SMA itu berapa tahun itu ya? Apalagi anak perempuannya sangat rentan. Anak perempuan itu namanya kodrat dilahirkan sebagai wanita, itu tidak sebebas laki-laki. Jadi kemanapun juga harus dipantau kan. Anak perempuan kan gitu ya, beda lah dengan laki-laki seperti itu. Kalau laki-laki kan dia kemana-mana namanya bapak-bapak ya, itu kan. Kalau anak perempuan jelas perhatiannya atau pengamanannya kan lebih ketat. Wajar lah ya seorang ibu Nikita Mirzani untuk berbuat yang lebih, yang ekstra demi keselamatan anak perempuannya seperti itu. Tentunya Pak Ustadz, akhlak juga sangat penting gak sih untuk orang tua dan juga apalagi anak ke orang tua gitu, sehingga akhlak pun bisa terjaga, tidak ada sesuatu kata-kata kasar yang terucap ataupun melawan gitu. Betul sekali. Akhlak kepada kedua orang tua ya, ibu, bapak kita, siapapun bentuknya, apapun ya, latar belakangnya, kita harus wajib. Apalagi untuk orang tua itu seperti Ibu Nikita Mirzani kan selalu dia sangat benar-benar ya kerja keras untuk anaknya itu berhasil. Kalau saya melihat begitu ya, itu harus benar-benar dihormati, harus disayangi. Kecuali kalau orang tua kita kan misalnya kan memberikan fatwa yang buru-buru kan enggak. Bagaimana dia bersikeras, kerja keras dengan supaya anaknya jadi orang seperti itu. Dan harus benar-benar mendoakan kedua orang tua, dan seorang anak harus mempunyai etika akhlak yang baik. Karena seorang ibu itu kalau ibu sudah benar-benar patah hati, itu kan doa ibu dan ini ya, jeritan ibu itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Iya, setelah perseteruan Nikita Mirzani yang kabarnya diduga dengan praktisi hukum Rasman itu sempat berseteru, ada baku hantam dan juga ribut-ribut di Polres Selatan. Kemudian sang anak Loli pun tidak ingin menemui ibunya, bahkan dia sampai berstatement, saya tidak akan pernah ingin menemukan ibunya Nikita Mirzani, bahkan melihatnya saja tidak mau. Itu seperti apa itu? Nah itu durhaka, itu nggak boleh. Gimana nggak mau melihat ibu yang melahirkan, terus yang melahirkan dia siapa, begitu kan? Tetap apapun latar belakang ya, apapun orang tua manapun itu nggak bisa, tidak boleh kita durhaka kepada kedua orang tua. Ada kan kisahnya maling kundang, ntar kalau udah dikutuk sama Allah itu gara-gara orang melupakan orang tuanya kan, maling kundang itu. Banyak sejarah-sejarah Islam mengatakan bahwa kita tuh tidak boleh durhaka kepada yang melahirkan kita. Orang yang nggak melahirkan kita aja dia dianggap sebagai ibunya aja luar biasa, berhasil bisa ngikut ajaran orang tuanya, apalagi ini. Jadi dilahirkan, dibesarkan, tidak bisa seperti itu ya. Harus ya, semoga Loli, Ananda Loli bersabar gitu ya, putihkan hatinya, lembutkan hatinya, karena benar-benar ibu itu, doa ibu itu nggak ada bandingannya, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya Loli meminta diadopsi ke Bang Rasman, itu seperti apa? Dan ada statement dari Nikita Mirzani, dia mengeluarkan statement di YouTube bahwa dia mengikhlaskan jika memang Loli diambil oleh Rasman. Kemudian dia berkata, ambil aja nggak apa-apa, kalau memang itu yang terbaik. Nanti dia biar bisa merasakan bagaimana mengurus Loli seperti itu. Itu ada rasa sedih atau ada rasa keikhlasan nggak sih dari dalam hati seorang ibu Nikita Mirzani ini? Kalau seorang ibu tadi ya, melihat dengan kondisi begini, bagaimana anaknya itu aman, anaknya bisa lebih maju, siapapun dia, bersama siapa dia hidup. Dengan kondisi urgent seperti ini, jelaslah siapa yang kira-kira bisa menasehati Ananda Loli, ya, siapapun, Bang Rasman atau siapapun, pastilah orang tua ingin melihat itu.
terus mengikhlaskan bagaimana yang penting anak itu selamat ya, selamat bisa lebih baik ke depannya seperti itu. Kalau untuk kan dia sudah dewasa, sudah bisa memilih hidup sama siapa ke siapa. Insya Allah kalau seorang ibu dengan kondisi yang urgen seperti ini, orang tua, ayah dan ibu pun juga akan melihat anaknya itu tenang di mana. Kalau itu misalnya untuk lebih maju, lebih tenang, bisa menjadikan dia lebih soleha, lebih baik, why not seperti itu ke siapapun. Oke, terakhir Pak Ustadz, kesimpulan dari kejadian tersebut tuh seperti apa sih, alangkah baiknya dan kedepannya bagaimana? Kedepannya, wahai ya semua anak ya, anak-anak di muka bumi ini, kita harus menghormati ibu tuh, karena di ajaran Islam tuh umi baru bapak, kan disebut ibu disebut 3 kali, kan dari sebut itu baru bapak. Jadi memang ibu tuh harus dihormati, betul-betul dimuliakan karena dia yang melahirkan kita. Apapun yang terjadi, tidak boleh kita menelantarkan ibu kita atau mengeluarkan kata-kata yang kasar terhadap ibu ya. Percuma kita kaya raya tetapi kita durhaka kepada orang tua, nanti kita masuk neraka, jadi nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk situasi itu pasti ini akan berdampak secara psikologis kepada anak ya. Makanya ini juga tadi salah satu resolusi kita adalah harus ada pemulihan secara psikologis dulu ini. Kemudian juga ini mengajak kepada kita sebagai orang dewasa gitu ya, untuk senantiasa memperhatikan bahwa di antara kita itu ada hak-hak anak yang harus kita penuhi gitu, termasuk juga perlindungan dari sisi kekerasan, karena dampak psikologis ini termasuk kepada kekerasan psikologis gitu. Adakah peneguran terhadap yang bersangkutan sendiri, Bu? Contohnya seperti itu, orang tua dari RM sendiri. Ya, tentunya tadi yang disampaikan bahwa ada hasil-hasil dari rapat ya. Salah satunya adalah terkait dengan menghubungkan Ananda untuk layanan selanjutnya sesuai dengan kebutuhan Ananda. Nah, di dalam proses pendampingan yang sudah dilakukan, kita sebenarnya sudah melakukan beberapa rangkaian pemeriksaan dan pendampingan psikologis. Nah, layanan selanjutnya adalah menghubungkan atau melanjutkan layanan yang sudah ada tadi, yang sempat terputus, kemudian dilanjutkan ke Rumah Sakit Polri. Artinya ini sesuai dengan kebutuhan Ananda. Untuk proses yang terjadi, mungkin saat itu tadi ada beberapa hal yang tentu sebenarnya tidak harusnya disaksikan oleh Ananda. Tentu kita merasakan bahwa ini ada peran serta kita semua. Kalau memang sudah terjadi, maka dari itulah layanan yang selanjutnya akan berusaha untuk mengakomodir atau memfasilitasi Ananda untuk segera mendapatkan layanan perawatan yang terbaik bagi kepentingan terbaik bagi Anda. Oke. Dan ini semua atas persetujuan dari pihak keluarga juga. Iya, keluarga sudah mengetahui untuk mengakseskan layanan berikutnya, layanan selanjutnya. Nah, maka dari itu tentu sudah atas persetujuan atau kesediaan atau pengetahuan dari orang tua, ini tentu dari Polres Jaksel mengambil tindakan sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan sebelumnya pada saat pendampingan. Sampai dari rumah sakit ini apa? Kooperatif dan sebut saat mengetahui yang ditunjukkan ke RS Polri. Ya kalau itu memang apapun keputusan yang diambil oleh rapat koordinasi, yang jelas dari Kanit PPA sudah memberitahukan ya kepada Ananda LM. Terkait LM bercerita kepada kuasa hukumnya di rumah aman disatukan dengan ODGJ dan pengidap HIV, mungkin itu gimana tanggapannya? Ya, tadi kan saya sudah sampaikan ya bahwa Ananda LM sedang mendapatkan pendampingan dan tentu saja mendapatkan pemeriksaan dengan rangkaian psikologis gitu ya. Nah, pada saat pendampingan terkait dengan fasilitasi pendampingan di rumah penampungan sementara atau rumah aman atau tempat di mana Ananda saat itu selama ini tinggal gitu ya, sebenarnya sudah berada pada situasi yang sesuai dengan prosedur yang ada, yang dimiliki oleh negara, gitu ya. Nah, artinya ini tidak melanggar. Nah, persoalan apakah Ananda merasa nyaman, tidak nyaman, itu kan persoalan lain ya, yang kemudian tentu saja
ini menjadi tantangan kita semua. Apakah karena situasi anak ini kan tidak semuanya sama, ya, anak mendapatkan treatment itu kan beda-beda. Yang dirasakan itu setiap anak juga beda-beda pasti perasaannya. Ada yang dikasih misalnya duduk aja di kursi seperti ini nyaman gitu, tapi ada yang kemudian harus duduk di sofa baru terasa nyaman gitu. Treatment setiap anak atau individu itu berbeda, sehingga apa yang sudah dilakukan oleh PT PPA DKI Jakarta itu sudah melewati SOP atau prosedur yang ada. Jadi kami tentu tadi yang saya sampaikan bahwa apa yang terjadi tadi malam tentu bukan harapan kita semua, sungguh disayangkan dan ini menjadi tantangan buat kita semua untuk bagaimana melanjutkan kebutuhan layanan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Bu, sebenarnya itu LM kondisinya masih sangat histeris ya Bu. Nah, bisa dikatakan selama 5 bulan di rumah aman itu apakah pendampingannya belum berhasil atau seperti apa Bu? Ya. Iya, ini yang menangani langsung sebenarnya adalah PT PPA DKI Jakarta ya. Tentu menjadi atensi dari kami di Kementerian PPPA untuk memberikan atensi. Nah, selama proses berjalan tentu ada beberapa tantangan yang dihadapi. Kita tidak bisa mengukur atau menilai performa bagus atau tidak, atau layak atau tidak, sesuai atau tidak. Ya, tentu ada tantangan dan hambatan yang dihadapi. Nah, tantangan dan hambatan itu sudah kami diskusikan melalui beberapa pertemuan case conference melibatkan beberapa kementerian lembaga. Jadi artinya tidak hanya PT PPA DKI Jakarta sendiri yang bertanggung jawab atas hal ini, tapi juga kementerian lembaga lainnya, Kemensos, KPAI, Kementerian PPPA, kemudian LPSK. Kita bersama-sama merumuskan bagaimana tempat yang layak untuk melindungi. Ya, upaya perlindungan tadi harus ada dilakukan untuk Ananda. Di samping tadi proses hukum yang sudah berjalan gitu ya, tetap harus berjalan, yang akan dikerjakan oleh Polres Jakarta Selatan. Nah, artinya ini semua tuh berada pada tracknya masing-masing sesuai dengan tusinya kementerian lembaga masing-masing. Nah, apa yang dilakukan tentu ada tantangan dan hambatan tersendiri yang kemudian kita rumuskan atau kita cari solusinya bersama melalui beberapa pertemuan. Nah, tadi ada PR yang kemudian tujuan kita bersama adalah reunifikasi atau reunifikasi pada keluarga yang kemudian tentu harapannya kita bisa lakukan secara persuasif gitu ya, secara baik demi kepentingan terbaik bagi anak juga ke depannya. Okay?